Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini Allah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ilmiah atau kegiatan diskusi ilmiah melalui Zoom. Dan kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita alamatkan ke pangkuan Rasul junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat sehingga kita terikat dalam ukhuwah ini, yaitu ukhuwah Islamiyah. Penghormatan saya kepada yang pertama Ketua Stai Darul Hikmah, juga jajaran yang telah menginisiasi kegiatan luar biasa ini. Kemudian juga penghormatan saya dan takdim saya kepada guru-guru kita. Ada Prof. Dr. Kamalul Syukri bin Mateh, dan kemudian ada Prof. Eka Sri Mulyani SAG MAG PhD. Kemudian ada juga nanti Dr. Nola Febriani binti Salman, dan juga ada Dr. Mahlianur Rahman SPD MPD. Mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut melengkapi, ya bahasanya melengkapi, karena sedari awal saya ikuti syarahan dari Prof. Kamarul dan syarahan dari Prof. Eka Sri Mulyani sudah sangat komprehensif, dan mungkin saya hanya melengkapi saja. Dan kemudian terima kasih atas titel yang terlalu dini yang disebutkan tadi. Sedianya kalau dulu katanya doktor kandidat, nah, gitu ya. Namun saya anggap itu sebuah doa. Mudah-mudahan ada percepatan dari doa-doa yang telah dilantunkan melalui Amin, amin. panggilan-panggilan ini, insya Allah. Baik, pada hari ini kita yaitu sedang ya, dan bahkan sudah berjalan membahas tentang pendidikan Islam di era digital dan kecerdasan buatan AI, yang mana ini menimbulkan tantangan tersendiri. Walaupun ada tantangan, di situ juga terbuka peluang yang sangat besar, yaitu terhadap etika, literasi, dan ketahanan sosial. Slide saya nggak bisa jalan rupanya. Bentar ya. Oh ya. Sudah Baik. terlihat. Sudah terlihat, Saat. Baik. Dalam waktu yang singkat ini, mungkin ada yang pengulangan-pengulangan yang akan saya sampaikan, namun nanti saya mungkin akan melengkapi dengan beberapa kasus, yang mana pada hari ini kita tidak bisa menghindar daripada digitalisasi dan AI yang masuk ke dalam dunia pendidikan, yang mana tentunya di sini nilai-nilai keilmuan akan diuji, apakah nilai-nilai keilmuan itu benar adanya atau hanya sifatnya berkesinambungan dari sumber yang tidak tepat atau bukan sumber yang primer. Tayyib. Namun daripada itu kita tidak bisa berpaling muka daripada teknologi, yang mana sebagaimana asar dari sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang mana beliau menekankan tentang pendidikan anak atau generasi itu sesuai zamannya, dan tidak boleh memaksakan suatu generasi itu dalam pendidikan sesuai zaman yang sebelumnya. Nah, yaitu janganlah kamu memaksakan anak-anakmu mengikuti adat atau cara hidupmu, karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu. Nah,
Pada hari ini adalah zaman teknologi dan AI, yang mana saya sendiri mungkin sedikit share pengalaman. Waktu S1 dulu saya di Araniri, itu tidak ada, bahkan tidak terlalu terpapar dengan teknologi. Hingga sampai S2 pun teknologi itu hanya sedikit yang terpakai, dikarenakan semua penyusunan skripsi dan tesis itu di pustaka. Jadi pustaka itu menjadi tempat yang sangat urgent ketika itu. Namun hari ini saya sedang menyusun disertasi, eh, hampir bisa saya lakukan seluruhnya di luar pustaka, yang mana buku-buku literatur-literatur itu ada di internet. Baik. Nah, mengapa demikian? Karena dengan AI atau dengan teknologi itu pembelajaran dapat dilakukan personal, dalam artian apabila memerlukan informasi itu tidak serta-merta kita kemudian harus menjumpai dosen atau harus menjumpai guru atau bertanya kepada teman. Namun bisa dilakukan dengan sendirinya, yaitu dengan menggunakan teknologi. Nah, itu adalah salah satu peluang atau kelebihan. Dan kemudian akses cepat informasi. Nah, apabila kita buka buku mungkin atau buka kitab, itu kita harus melihat daftar isinya terlebih dahulu, kemudian melihat halamannya. Namun dengan internet dan teknologi itu kita dapat mengakses informasi dengan cepat. Hanya dengan menulis beberapa kata bantu, dia akan sangat memberikan informasi yang lebih cepat. Dan kemudian peluang juga di dalam pendidikan itu akses ilmu lebih luas. Nah, ini sangat kita harus akui. Apabila kita duduk di pustaka, mungkin kita harus memilih satu persatu buku yang akan kita ambil untuk kita jadikan rujukan misalnya. Namun di internet itu bisa mencapai bisa lebih luas, dikarenakan tidak hanya terbatas pada buku-buku yang ada di pustaka misalnya. Kemudian pembelajaran menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu, dari segi dana mungkin, dan dari segi jarak dan sebagainya. Namun perlu ditekankan, diketahui bahwa walaupun peluang, walaupun manfaat yang ada di dalam teknologi ini, namun perlu kita sadari bahwa ini adalah merupakan alat bantu belajar, bukan menjadi sumber primer atau bukan menjadi rujukan utama di dalam pembelajaran. Baik, saya coba mengangkat beberapa kasus yang terjadi atau bahkan sering terjadi di dunia pendidikan, baik itu di dunia sekolah ataupun di dunia kampus. Misalnya pada gambar ini ada seorang siswa yang mengumpulkan tugas dengan sangat rapi dan argumentatif, dan ini sering sekali terjadi. Namun di saat ditanyakan, dia tidak bisa menjawab. Ketika kita minta dijelaskan, mahasiswa atau siswa tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ditulis. Dan cek dan recheck, ternyata seluruh jawaban atau tugas tersebut dibuat oleh AI, yang mana mungkin sering sekali mahasiswa atau siswa itu mengambil jawaban dengan mengcopy paste, bahkan tidak dibacanya. Nah, persoalan ini merupakan persoalan etik atau persoalan etika, yang mana penyalahgunaan AI dalam tugas akademik. Dan kemudian efek juga akan timbul pada hilangnya kejujuran dan amanah, yang mana seharusnya seorang pelajar atau penuntut ilmu itu mempunyai kemampuan dan pemahaman terhadap substansi daripada ilmu. Namun hari ini copy paste itu menjadi sesuatu yang menggerus kejujuran tersebut. Dan kemudian proses belajar pun menjadi terabaikan, dikarenakan ketika menuntut ilmu itu proses merupakan hal yang sangat penting. Namun karena hadirnya teknologi, maka proses itu terabaikan. Kemudian otoritas keilmuan juga tergeser oleh AI misalnya, oleh teknologi, yang mana harusnya sumber keilmuan itu atau orang yang harus ditanya itu adalah guru, ulama atau dosen,
atau sumbernya merupakan dari buku atau kitab tertentu, namun hari ini tergeser oleh teknologi. Baik, itu persoalan yang pertama. Kemudian, contoh kasus kedua, hari ini orang-orang sangat aktif mengakses media sosial dan AI. Nah, mungkin khususnya dalam konteks ini, dalam konteks belajar agama misalnya. Namun seringkali jarang memeriksa siapa yang berbicara atau memberikan materinya. Dan tidak mau tahu tentang mazhab apa mungkin, atau manhaj benar apa tidak, kemudian konteksnya sesuai apa tidak, kemudian apakah sumbernya itu memang benar-benar sumber yang kredibel. Nah, ini terabaikan, sehingga menimbulkan persoalan, yaitu literasi yang instan dan dangkal. Nah, jadi tidak adanya tabayun. Kemudian minim verifikasi sumber, ya tabayun tadi. Kemudian budaya ringkas menggantikan pemahaman yang mendalam. Nah, ini juga cukup meresahkan ketika suatu ilmu agama uh, hanya mampu diucapkan dari sisi ringkasan, namun tidak memahami substansi proses terhadap ringkasan tersebut. Baik, kemudian yang ketiga yaitu tentang ketahanan sosial. Misalnya seperti di gambar ini, di suatu ruangan para siswa duduk berdampingan, namun sibuk dengan gawai masing-masing. Nah, hari ini kita banyak melihat mungkin di warung kopi, bahkan itu adalah awalnya itu tempat kita berdiskusi dan bercengkrama. Namun hari ini ramai-ramai duduk di warung kopi, namun lebih banyak sibuk dengan gawainya masing-masing. Sehingga teknologi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, ini menjadi persoalan sosial pada hari ini. Nah, dan kemudian apalagi di dalam dunia keilmuan, di dunia pendidikan, yang mana di dalam dunia pendidikan yang offline misalnya, di dalam kelas itu akan terasa bagaimana interaksi antara murid dan murid, murid dan guru, dan seterusnya. Sehingga adab dan akhlak itu memang tetap tetap terjaga baik dari segi teori bahkan praktek. Kenapa? Karena apabila kita hanya mengakses, atau orang hanya mengakses, siswa hanya mengakses gawainya, yang mereka tahu adalah hanya pengetahuan. Namun tubuh mereka, attitude mereka itu tidak terbawa oleh pengetahuan tersebut. Ibarat orang yang latihan bela diri misalnya. Itu dia hanya tahu bagaimana cara menangkis, bagaimana cara membalas pukulan, tetapi ketika dihadapkan dengan dunia nyata, maka itu tidak akan keluar. Kenapa? Karena memang dia hanya tahu, tetapi tidak menjiwai, tidak mendalami terhadap substansi bagaimana yang harus dilakukan. Kemudian ini juga berdampak kepada hilangnya nilai ukhuwah Islamiyah, yang mana apabila hanya bertemu misalnya antara contoh misalnya acara seperti ini, acara seminar dan sebagainya, yang mana tidak pernah bertemu. Mungkin ketika kita berjumpa di luar itu tidak akan adanya saling tegur sapa. Atau ada kendala-kendala dan sesuatu insiden yang terjadi di luar, di lapangan, itu mungkin tidak akan serta-merta langsung saling tolong-menolong dan sebagainya. Nah, ditambah lagi yang lebih mendasar, ada murid kepada guru. Ketika kurangnya intensitas pertemuan antara murid dan guru, maka eh, rasa hormat, rasa menyayangi itu antara guru dan murid juga akan sangat minim. Baik, kemudian saya lanjutkan langsung kepada tawaran-tawaran solusi. Nah, ada 3 persoalan tadi, yaitu persoalan etika, persoalan literasi, dan persoalan sosial. Nah, ketika kita dihadapkan dengan persoalan etika, literasi, dan sosial tersebut, tentu perlu adanya hal-hal yang kita perbaiki atau hal-hal yang kita perhatikan di dalam dunia pendidikan agar resiko-resiko, kemungkinan-kemungkinan yang negatif yang telah kita bahas tadi tidak terulang, mungkin bahkan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Yang pertama, pada persoalan etika, itu yang pertama adalah penekanan
karena ini urusan digital, maka perlu penekanan etika digital. Yang mana di situ harus ada penanaman adab menggunakan teknologi, adab menggunakan AI, walaupun mungkin ilmu yang diambil, informasi yang diambil melalui teknologi informatika seperti AI dan sebagainya, namun adabnya tidak hanya copy paste, tetapi harus memang benar-benar dikuasai dan merujuk atau dirujuk atau di cross check, ditabayunkan kepada sumber yang primer. Kemudian penilaian, kemudian juga kita harus menekankan tentang AI itu adalah alat bantu, bukan pengganti akal dan hati. Nah, ini juga perlu ditekankan di dalam dunia pendidikan, ya, masih pada penekanan etika digital. Kita harus mengingatkan selalu bahwa AI ini memang tidak bisa dihindarkan daripada dunia kelas, dunia pendidikan. Namun penekanan bahwa ini hanya alat bantu itu harus terus ditekankan. Kemudian landasan nilai. Nah, landasan nilai yaitu amanah, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap keilmuan atau terhadap ilmu informasi yang diterima. Jadi itu menjadi sangat fundamental di dalam sebuah ilmu, apabila ilmu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hal-hal tersebut harus ditekankan di dalam dunia pendidikan. Yang kedua, penilaian berbasis proses. Nah, sering sekali di dunia pendidikan itu penilaian berbasis hasil. Nah, ini tentu tidak meng-cross-check bagaimana proses siswa atau mahasiswa dalam melahirkan produk atau melahirkan tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi hal-hal seperti ujian lisan, refleksi pribadi, dan diskusi kelas itu sangat perlu dibiasakan. Kemudian seperti tugas menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri. Nah, saya teringat ada tugas itu di kampus, padahal sudah doktor, diminta oleh dosen untuk menulis kembali dengan tulisan tangan, tidak boleh menggunakan komputer. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk membiasakan kita terhadap penilaian berbasis proses. Kemudian kita juga harus ada penguatan otoritas guru dan ulama. Jadi AI tidak boleh dijadikan rujukan final dalam ilmu agama, sehingga guru, dosen, ulama itu merupakan dia ditempatkan posisinya sebagai murabbi, jadi bukan sekedar pemateri. AI diposisikan sebagai asisten belajar. Nah, dari penguatan otoritas guru dan ulama itu harus benar-benar ditekankan, sehingga AI itu diposisikan sebagai asisten dalam pembelajaran. Baik, kemudian persoalan literasi yang kita hadapi hari ini, kemampuan manusia, masyarakat, terutama mungkin dalam dunia pendidikan itu ada dosen, guru, sampai kepada mahasiswa dan siswa, itu kemampuan literasi juga harus memang benar-benar dimiliki, sehingga tidak termakan hal-hal atau informasi-informasi yang bersifat hoax atau informasi-informasi yang hanya copy paste. Nah, yang pertama, literasi kritis berbasis nilai Islam itu harus benar-benar ditekankan, yaitu kita harus sering untuk mengajarkan atau menanyakan sumber dari mana siswa itu mendapatkan informasi atau jawabannya. Dan sanadnya mungkin seperti konteksnya bagaimana dan sebagainya. Dan kemudian kita mengintegrasikan juga dengan konsep tabayun. Kemudian benar-benar membedakan yang mana informasi, opini, dan ilmu. Nah, jangan sampai informasi menjadi ilmu, apalagi opini menjadi ilmu, itu adalah hal yang sangat merusak keilmuan. Kemudian ada contoh yang lain, hybrid learning. Nah, itu bisa mengintegrasikan pembelajaran kitab dengan digital. Itu sudah banyak kita dapatkan di
internet dan sebagainya, ada kitab kita atau buku-buku yang sudah ada dalam berbentuk PDF dan sebagainya. Kemudian penekanan AI sebagai objek, bukan hanya sebagai alat, tapi juga dia juga terkadang harus menjadi objek belajar. Jadi dia juga harus dicek benar nggak jawaban-jawabannya. Karena saya juga pernah mencari tentang kanun ya, karena kebetulan saya sedang menulis tentang saya integrasikan antara kanun dengan pendidikan bahasa Arab khususnya. Itu terkadang kanunnya salah-salah yang diberikan oleh AI, sehingga ketika saya cek kembali pada kanun atau lembar primernya, itu terkadang salah atau keliru. Nah, hal-hal yang seperti ini merupakan salah satu contoh terhadap memang harus ada tabayun atau cross check ulang. Baik. Kemudian di dalam persoalan sosial, kami melihat itu mesti adanya edukasi adab digital dan akhlak bermedia. Yang mana hari ini contohnya saja lah mungkin. Kita pernah mendapatkan beredar atau viral tentang penjarahan rumah. Kemudian ada penjarahan swalayan ketika ribut-ribut tentang DPR yang lalu. Nah, itu adalah hal-hal yang ditimbulkan daripada teknologi. Nah, dari teknologi itu akibat dari apa? Akibat bahwa tentang mengkonsumsi teknologi secara instan tanpa adanya pendidikan adab dan akhlak bermedia. Nah, jadi bahwa media AI ini dia kan sebagaimana kita ketahui dia sesuai algoritma. Dia mampu untuk memilah-milah apa yang cenderung seseorang itu dalam mencari atau minat. Ketika kita minat kepada misalnya pelajaran matematika, maka algoritma akan membawa kita kepada sumber-sumber atau info-info tentang matematika misalnya. Atau kita berminat kepada olahraga dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi harus adanya adab dan akhlak di dalam bermedia. Jadi kita tidak serta-merta melihat itu merupakan sebuah informasi yang mentah-mentah harus dikonsumsi. Baik. Yang pertama, pada edukasi adab digital dan akhlak bermedia, itu etika berdiskusi, berbeda pendapat, dan cara menyampaikan. Nah, ketika hari ini kita melihat banyak orang-orang yang berdiskusi, berbeda pendapat di media sosial, itu tidak disampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun, tetapi lebih kepada banyak kepada bahasa-bahasa yang memecah belah, mencaci maki, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini juga perlu kita tekankan di dalam dunia pendidikan. Kemudian nilai hikmah, santun, dan kasih sayang. Dan juga kita harus selalu mengingatkan bahwa media sosial atau media teknologi itu merupakan ladang untuk beramal, bukan ladang mencari dosa, seperti mencari konflik dan sebagainya. Kemudian perlunya penguatan ruang sosial yang offline, yang nyata. Meskipun hari ini teknologi begitu berkembang, media-media online cukup bervariasi, namun penguatan ruang offline itu juga tidak boleh kita tinggalkan. Seperti pembelajaran di dalam kelas harus lebih sering daripada pembelajaran secara daring mungkin, apabila kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat offline. Sehingga adab dan akhlak, interaksi sosial antara siswa mahasiswa terhadap guru dan dosennya itu menjadi lebih intens, dan juga pergaulan antara sesama mahasiswa juga berjalan dengan baik. Nah, dan kemudian algoritma itu dilawan dengan kesadaran. Kita harus seperti tadi yang dijelaskan bahwa algoritma atau misalnya di dalam media sosial itu
sering sekali dia menjadi sebab perpecahan, menjadi sebab kesedihan, menjadi bahkan sebab sesuatu yang menjadi membuat orang selalu merasa senang. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dilawan dengan kesadaran. Jadi tidak hanya terus melihat hal-hal yang bersifat menghancurkan, bersifat berperang seperti itu. Tidak hanya selalu melihat penjarahan, pembunuhan dan sebagainya misalnya. Karena apa? Karena itu harus dilawan dengan kesadaran bahwa dunia ini tidak selamanya terjadi misalnya perampokan. Dunia ini tidak selamanya menjadi tidak terjadi pembunuhan dan sebagainya. Sehingga kewaspadaan itu perlu. Namun dikarenakan algoritma yang membuat seseorang terus melihat sesuatu yang negatif, maka membuat dia berpikiran negatif sehingga berdampak pada sosial dan kehidupannya. Baik. Ya, sehingga akhirnya saya menutup dengan masalahnya dalam kehidupan kita dalam menggunakan teknologi dan AI ini bukan pada teknologi dan AI-nya. Tetapi masalahnya ada pada ketika pendidikan kehilangan etika, literasi dan ketahanan sosial. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 9 bahwa jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Nah, sehingga memang kita harus mengajarkan mereka di dalam dunia atau cara menggunakan teknologi, namun dan jangan kita memaksakan mereka untuk meninggalkan teknologi, karena masalahnya bukan pada teknologi tersebut. Sehingga kita pada masa ini, masa teknologi ini tidak meninggalkan anak-anak kita yang lemah, baik itu lemah iman, lemah ilmu, lemah akhlak, lemah ekonomi, dan lemah daya hidup menghadapi zaman. Nah, sehingga pentingnya pendidikan terhadap etika, literasi, dan ketahanan sosial seiring perkembangan zaman teknologi dan AI. Saya rasa demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.